Hai, selamat datang di Yamo Zain TV. Buat akan-akan yang lagi cari mic condenser yang fungsinya banyak dan bentuknya rada panjang atau biasa disebut dengan shotgun, di depan atau di hadapan saya ini sudah ada Asle Shotgun Pro. Mic ini yang bakal kita bahas di video kali ini mungkin bisa bermanfaat buat agan-agan sekalian. Ini adalah mic shotgun atau shotgun mic pro dari Asle, namanya seperti itulah ya. Fungsinya untuk apa? Tentu fungsinya untuk bahas. Ya, bocorannya adalah seperti agan-agan yang mau bikin paduan suara, mic ini bisa dipakai. Agan-agan yang mau syuting di luar tanpa ada mic ditempel-tempelin kayak begini, mic ini juga bisa dipakai. Atau agan-agan yang mau bikin podcast kecil-kecilan, mic ini juga bisa dipakai. Ya, namanya mic condenser, pasti daya tangkapnya bisa lebih luas. Seperti itu mungkin kira-kiranya. Sebelum kita mulai membuka barang ini, unboxing, kita lihat isi paket pembeliannya atau nanti kita bakal tes beberapa cara penggunaan daripada mic shotgun ini. Alangkah baiknya agan-agan yang sudah mampir di channel ini jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe, like, dan sering jangan lupa nyalakan loncengnya. Siapa tahu video kami berikutnya video yang bermanfaat. Lanjut kita lihat pada produknya. Produk yang di depan saya ini adalah merek dari Asle dengan tipe Shotgun Pro. Ya, seperti ini bentukannya. Kayak gini ya. Di depan belakang sama aja bacaannya ya. Produk by Asle dengan tipe Shotgun Pro. Nah, kayak begini kalau ditaruh ya. Langsung aja kita lihat isi paket di dalam pembelian si mic shotgun ini. Ya, ini dusnya seperti ini saja. Dan kita sudah mendapatkan hard case-nya. Jadi kalau mau dibawa ke panggung, ke tempat syuting itu ya dibawa begini aja biar nggak rusak gitu ya. Atau nggak patah karena ini kan panjang juga gitu. Atau ya agan-agan yang mau syuting film, nah ini bisa nih dipakai nih. Karena ini nanti kita bahas, ini kemungkinan dia akan bisa menggunakan DSLR atau mirrorless ya. Atau langsung ke komputer, ke mixer dan lain sebagainya. Yang pertama yang kita dapat seperti biasa buku manual atau buku panduan beserta kartu garansinya. Selanjutnya kita dapat semacam hotsu-nya. Gitu kali ya. Nah, pokoknya ini dah ya. Buat penyangga ininya biar bisa ditancepin ke kamera DSLR atau ke tripod dan lain sebagainya. Ini modelnya kayak begini. Plastik ya. Tapi kuat. Selanjutnya kita dapat busa peredam yang panjangnya seperti ini. 1 jengkal jari saya. Kayak begini. Rada tebal, cukup lumayan. Selanjutnya kita dapat perkabelan, bukan perkabelan, kabel. Ya. Ketika saya baca kabelnya itu panjangnya itu di 7 meter ya, panjangnya kayak begini. Ya nggak ada embel-embel merek Asle, tapi ini kabel yang seperti biasa kalau agan-agan beli mikrofon yang harganya murah, nah pasti dapat kabel yang kayak begini. Tapi bukan mic ini murahan ya, tidak. Mic ini cukup bagus ya. Makanya kalau agan beli mic yang biasa yang harga 100 ribuan, Anda dapat kabel kayak begini ini. Nanti bisa dirubah kabelnya kalau mau pengen kualitasnya lebih oke lagi. Selanjutnya kita dapat semacam converter dari 6 ya, yang gede itu mic biasa, mic dynamic mic kepada 3,5 yang bisa dicolokin ke kamera, ke HP atau ke komputer. Nah, ini bisa dipakai nih. Converter kita udah dikasih. Kalau mau lebih bagus lagi, anti noise dan sebagainya akan cari dengan merek-merek yang mantep ya. Tapi kalau Asle ini juga udah oke. Selanjutnya si unitnya sendiri, panjangnya seperti ini. Ini ya, mic-nya semacam ini. Fokus gak sih? Nanti kita agak zoom ya. Ya, semuanya terbuat dari metal ya. Semacam ini. Nanti tinggal dipasang aja ini biar kelihatan maco ya, anti noise. Nanti kita tes. Untuk hard case-nya sendiri ini sudah dibilang cukup oke punya ya. Modelan kayak begini. Asle Shotgun Pro ini beratnya kurang lebih di 120 gram dan untuk panjangnya sendiri ini kurang lebih di 20 atau sampai 30 cm ya. Kurang lebih semacam ini. Bahannya sendiri ini terbuat dari metal semuanya ya, terbuat dari metal atas sampai bawah. Dan ini bentuknya nanti kalau dipasang ini biasa dibilang bentuknya itu kapsul. Sebelum pemakaian daripada Shotgun Pro ini dari Asle, agan-agan harus pasang dulu baterai yang semacam ini yang biasa kita sebut dengan baterai jam ya, atau A3 apa A2 gitu ya. Kalau baterainya nggak dipasang, ini nggak bakalan bisa dipakai ya. Ya nggak ada banyak yang dibahas. Di depan sini sudah ada tombol ya. Kalau kita ke bawahi ada on, terus ada off, ke tengah itu on atau normal, suara normal ya kurang lebih 30 cm kayak begini.
Selanjutnya tele. Nah, tele ini kemungkinan besar tadi jaraknya kurang lebih 3 meter, dia masih bisa menangkap suara yang keluar daripada sumber suara. Seperti itu ya. Kalau akan pakai buat podcast kelihatannya agak lucu ya, atau aneh gitu. Tapi ya terserah juga sih. Kalau mau buat shooting ala-ala shotgun semacam ini ya bisa juga gitu. Nanti kita coba pasang dengan si ininya ya. Apa sih namanya? Hotsu, kita sebut aja Hotsu ya. Ini pasangnya di mana sih? Nah, nanti kayak begini nih. Nanti kita praktekin deh. Sekarang kita mau pasang dulu baterainya ya. Jadi dia nggak ada indikator itu ya, nggak ada lampu-lampu di sini ya. Nah, ini cara buka baterainya semacam ini. Pasang aja. Ini baterainya itu ya baterai jam ya. Kita pasang. Kebetulan saya punyanya Asle alkalin. Langsung aja dipasang. Udah. Jadi kalau nanti beratnya itu di 120 gram dipasangin baterai dia agak nambah berat. Jadi kelihatannya agak gagah. Jadi di sini nggak ada lampu ya. Jadi nggak kelihatan nyala atau enggak, di sini nggak kelihatan. Oke, kita offin dulu. Ada bacaan sedikit di bagian atasnya, ada bacaan unidireksional electrocondenser mikrofon. Nah, ini mic condenser ya. Ya, kita udah udah pasang komputernya. Terus kita mau lanjut setting-setting buat masang si mic shotgun Asle ini. Nanti saya rekam menggunakan ini ya, langsung colok dia pakai dynamic mic di situ. Kita coba menggunakan ini ya, konverternya. Ada apa enggak suaranya? Tapi sebelumnya saya mau coba dulu colok langsung ke ini. Ya, ini semacam ini ya. Pemasangannya seperti biasa. Ini panjang kabelnya itu di 7 meter. Ya, nanti cara gurung kabelnya agan-agan jangan sembarangan ya, biar kabelnya nggak gampang putus di tengah jalan gitu. Ya, kita mau coba dulu nanti suaranya kena ke kamera atau enggak. Yang penting kita tes dulu. Ini dalam keadaan off, normal. Oh, jadi dia sensitif ya. Saya kecilin dulu volumenya. Cek 1, 2. Ini apa sih? Volumenya naik baru 1 aja udah storing ya. Jadi ini mudah-mudahan nangkap ya. Jadi suara saya ini langsung dari sini, mungkin dia timbal balik ke speakernya. Jadi kayak begini. Jadi kalau dijauhin kayak begini, nanti kita cek 1, 2, cek 1, 2, cek. Oke, takut nggak ngaruh. Kita coba langsung ke Audacity aja. Agak ini ya, agak berantakan tapi nggak apa-apa. Kita buka dulu Audacity-nya. Jadi saya rekam ini sound card-nya menggunakan dari BeyondQ ya, F999. Nonton aja di sini yang belum nonton. Tapi gak usah ini ya, di TikTok udah banyak ya. Kalau agan mau nyari itu di TokTok udah banyak. Nanti saya juga bakal coba live TikTok ya, menggunakan ini. Kita rekam langsung tapi nanti di akhir-akhir video. Oh iya. Di BeyondQ 999 ini sound card-nya saya tidak menggunakan konverter 3,5 ya, langsung pakai colokan yang gede tadi atau mirip-mirip dengan mic dynamic mic ya. Kalau nggak salah 6, sekian lah. Kalau ini kan 3,5 berarti yang gede itu 6,5. Oke, semuanya sudah terpasang ya. Tadi pertama kita coba langsung dari ampli tapi storing banget. Sekarang saya sudah rekam menggunakan Audacity ya, sudah terpasang Audacity dan ini suara sudah masuk dan menggunakan sound card dari BeyondQ F999. Kalau akan penasaran dengan percobaan BeyondQ-nya, cek aja video di link atau di sebelah sini ya. Jadi ini suaranya semacam ini, saya masih menggunakan normal ya. Ini normal, ini kalau dinaikin dia ke suara normal. Nah ini, kita belum ke suara telenya ya. Ini normalnya semacam ini. Ini kalau normal, cek 1, 2, 3, saya naik ke tele. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Ya daya tangkapnya itu lebih ini ya, lebih banyak gitu, lebih jauh. Ini kalau menggunakan tele. Jadi si mic condenser ini akan bisa menggunakan buat band bisa ya. Kalau nggak salah itu ya kayak treble gitu, treble. Simbal ya, dipasang di simbal. Kalau mau buat vokal juga bisa-bisa aja sih, tinggal ngatur di mixer. Buat bikin film pakai mirrorless DSLR mungkin saja bisa, atau HP juga bisa. Ini kayak begini suaranya. Oke ya, kalau di headset yang saya dengar sih oke ya. Jadi bisa dipertimbangkan.
Kalau agan-agan mau bikin podcast, bikin video semacam saya ini tanpa pakai mic clip on di sini, bisa nih kalau pakai ini terus ditaruh di mana gitu ya. Ditaruh di sini. Nah, dan untuk perlu diketahui si mic ini dia daya tangkapnya hanya dari depan saja. Jadi kalau kita di samping itu nggak bisa. Jadi kayak begini nih. Cek 1 2 3 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 cek 1 2 3. Jadi daya arah buat nangkap suaranya itu fokus di depan ya. Jadi agan-agan nggak perlu dari samping, nyanyi dari samping atau ngomong dari samping, ini suaranya bakal kecil. Jadi dia fokusnya ke depan. Ya seperti ini ya. Asle Shotgun Pro ya. Kebetulan sekali agan-agan kalau sudah mampir di channel ini terus butuh mic semacam ini, langsung aja pergi ke toko-toko online, cari aja ya di toko oranye, toko hitam, toko hijau dan lain sebagainya. Cek aja langsung. Ini bisa nih. Nah ini rekaman dari Audacity. Sekarang kita mau coba pasang dulu si ininya. Nah untuk si Hotsu-nya ini kepalanya sudah dipasang, sudah ada semacam buat di Hotsu kamera ya. Berarti ini artinya bisa dibuat di kamera. Nanti saya mau coba dulu juga dari kamera, siapa tahu bisa ya. Ya ditulisnya sih bisa. Pakai DSLR jadul saya, siapa tahu bisa. Terus yang kedua, saya mau coba live TikTok ya. Buat live TikTok dan lain sebagainya, mungkin bisa menjadi referensi nih Shotgun Pro ya. Banyak sih merek-merek yang lain, cuman saya kan keseringan biasa menggunakan Asle. Jadi saya beli yang Asle Shotgun Pro. Ini mic-nya panjang kayak begini. Ya kalau agan-agan pakai buat live TikTok, nah ini suaranya kayak begini nih. Nah sound card saya menggunakan Bionkyo F999. Jadi suara yang keluar dari si Asle kayak begini. Kalau kata orang, bang itu ribet bang. Ya kalau emang ini kan buat seru-seruan. Jadi mic ini memang dikhususkan buat shooting film menggunakan mirrorless atau kamera. Terus buat paduan suara di panggung, ya pakai mic shotgun kayak begini. Atau buat ini ya, kalau agan-agan punya band, nah buat suara simbal, mic-nya pakai ini nih, ini bagus ya. Suara yang keluar nih kayak begini, agak bass-bass terus dapat semua ya. Treble-nya dapat, bass ya. Yang sudah mampir di channel ini jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Siapa tahu video kami berikutnya video yang bermanfaat. Terima kasih, goodbye dan wassalam.